Ia bergerak membawa perubahan besar untuk negeri. Perjalanan hidup menjadikannya sosok yang bestari. Cerdas, namun tetap sederhana. Pribadinya menginspirasi kami, generasi penerus bangsa. Ialah Hatta. Tokoh kelahiran Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 ini melibatkan dirinya dalam hampir semua aspek keilmuan. Bung Hatta membaca dan menekuni ilmu sosial, budaya, bidang ekonomi secara luas, agama, filsafat, dan ketatanegaraan secara ekstensif dan mendalam. Kemampuan literasi Bung Hatta tidak dapat dilepaskan dari aspek keluarganya. Kakek Hatta, Syekh Abdurrahman, merupakan orang yang terdidik dan fasih berliterasi dalam tingkat yang tinggi. Lahir sebagai seorang cucu dari keluarga yang tersohor dengan sebutan Syekh Batu Hampar, membuat Hatta berada dalam lingkungan keluarga yang alim dan memiliki kesadaran ilmu pengetahuan. Kesadaran literasi Bung Hatta sejak kecil juga tertanam dari keluarga ibunya. Dalam buku memor Hatta, Pagai Ilyas menginginkan Hatta untuk cepat masuk sekolah. Tapi memang pada waktu itu kakak beliau kan sudah sekolah, gitu ya. Nah, ketika kakak beliau sudah sekolah itu, apatah salahnya ketika tahu dia punya hubungan Tuhan itu bisa sekalian bersama-sama dengan adiknya kan gitu ya. Jadi kakaknya yang perempuan itu bersama-sama sekolah. Jadi sama sekolah dengan kakaknya gitu. Nah, pada waktu itu saya melihat mungkin ketika orang tuanya melihat ini anak ini sudah boleh dimasukkan sekolah ini, walaupun pada waktu itu kan sekolah itu kan ukurannya kan dengan apa namanya? Sudah sampai nggak tangan ke telinga kan gitu ya, untuk menentukan umur kan gitu ya. Nah, tapi melihat bahwa Bung Hatta ini mempunyai kelihatan oleh keluarganya, oleh kakeknya, mempunyai kecerdasan yang luar biasa gitu, sehingga disamakan sekolahnya dengan kakaknya sekaligus gitu. Nah, kenapa beliau disekolahkan lebih cepat itu? Saya melihat ya karena memang ada keistimewaan yang dimiliki oleh Bung Hatta itu sendiri, sehingga memungkinkan beliau untuk dimasukkan lebih awal untuk memasuki pendidikan itu. Sejak tahun 1919, Bung Hatta meneruskan pendidikannya ke Betawi setelah menyelesaikan studi di Mulo. Ia bersekolah di Prince Hendrik School, sekolah dagang menengah atas, dan lulus pada tahun 1921. Sekitar bulan September tahun 1921, Bung Hatta melanjutkan pendidikannya lagi ke Rotterdam Handels Hogeschool di Belanda. Mulo merupakan sekolah yang didirikan pada zaman Belanda. Sekolah yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat ini berganti nama menjadi SMP Negeri 1 Padang. Di sekolah pendidikan lanjutan pertama ini, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Selain itu, diajarkan juga bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Matematika, ilmu pengetahuan alam, serta golongan ilmu sosial juga Hatta tekuni selama bersekolah di Mulo. Setelah kelulusannya dari Mulo, Bung Hatta memutuskan untuk merantau ke Batavia melanjutkan pendidikan menengah atas. Keputusannya untuk merantau dalam mencari ilmu pengetahuan merupakan sebuah tradisi yang terbangun dalam diri Hatta sebagai orang Minangkabau. Tradisi merantau merupakan suatu keharusan bagi orang Minang. Karena merantau adalah proses pendewasaan diri dan dengan merantau seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Prince Hendrik School merupakan sekolah menengah elit di Batavia yang namanya sudah berganti menjadi SMA Negeri 1 Budi Utomo. Sekolah pertama pada masa Hatta yang menggelar studi tentang ekonomi. Sekolah yang sangat ketat dan menuntut kecerdasan tinggi bagi para murid-muridnya. Pada zaman Belanda, studi tentang ekonomi baru digelar untuk level sekolah menengah atas. Siswa yang berhasil lulus Afdeling A dari Prince Hendrik School akan diberikan kemudahan untuk melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam. Di Rotterdam, Bung Hatta melanjutkan kuliahnya di Handels Hogeschool yang saat ini namanya berganti menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Semasa pendidikan tingginya, Bung Hatta pernah diajar oleh Profesor Oppenheim, yang merupakan guru besar tata negara di Leiden. Kemudian Bung Hatta diajarkan oleh Prof. F. de Vries yang mengajar kuliah pokok-pokok ilmu ekonomi yang pada masa itu dikenal dengan nama ekonomi teoretik.
Kemampuan literasi Bung Hatta tidak hanya diperoleh dari jalur formal saja. Kegiatan non-formal seperti organisasi, lingkungan, dan sosial juga memiliki andil besar dalam kehidupan dan literasi Bung Hatta. Perkumpulan atau organisasi pertama yang dimasuki oleh Bung Hatta adalah Swallow, klub sepak bola di Padang, Sumatera Barat. Melalui organisasi inilah Bung Hatta mulai belajar memimpin dan melatih jiwa pemimpin. Ia dipercaya sebagai bendahara dan merangkap sebagai penulis perkumpulan. Aktif dalam kegiatan formal dan non-formal menjadi bekal bagi Bung Hatta dalam membangun kepribadiannya yang disiplin, tekun, dan giat belajar. Dalam kesehariannya, ia memiliki waktu yang teratur dalam berbagai hal, termasuk belajar dan membaca buku. Tidak hanya buku-buku pelajaran di sekolah saja, Bung Hatta juga suka membaca surat kabar dan buku-buku dengan berbagai tema. Seperti The Socialisten karangan Kwak, The Statue Sokunde karya Pearson, dan Fiksi Hejar 2000 karya Bellamy. Ketiga buku tersebut adalah buku fiksi dan buku lainnya yang sulit dipahami. Namun tetap memiliki tempat istimewa di hati Hatta sehingga tidak menghalangi kecintaannya kepada buku. Kebiasaan membaca buku secara teratur sudah tumbuh dalam diri Hatta sejak muda. Biasanya, ia mempelajari buku-buku tentang mata pelajaran di malam hari, sedangkan buku roman atau buku lain untuk menambah ilmu pengetahuan ia baca setelah pukul 4 atau setengah 5 sore hari. Tradisi membaca buku tidak mengubah Hatta kendati dalam kondisi diasingkan ke Digul dan Banda Neira. Ketika banyaknya orang-orang mengalami tekanan batin saat diasingkan, Bung Hatta agaknya lebih memperhitungkan segalanya dengan baik. Bagaimana ketika beliau di penjara, yang beliau pikirkan malah justru buku-buku yang harus dibawa ke penjara, kan gitu ya. Jadi sehingga walaupun beliau terkurung, alam pikirannya tetap melayang-layang kemana-mana. Bisa diberikan kemana-mana. Beliau tetap menulis di dalam penjara. Beliau bisa mengirimkan tulisan beliau ke berbagai media yang ada pada waktu itu, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas gitu ya. Tetapi itulah semangat Bung Hatta dengan dunia keilmuan yang semacam itu. Nah, kita barangkali mungkin itu memang yang perlu untuk jadi contoh kita. Jadi kalau orang bercerita apa bedanya orang Eropa dengan orang Indonesia, kan itu di dalam perjalanan. Kalau orang Eropa ketika dalam perjalanan yang diambilnya buku untuk dibaca. Tapi kalau orang kita dalam perjalanan yang dicarinya teman untuk ngobrol. Kan itu kan? Nah, jadi memang ini yang harus kita tingkatkan, budaya literasi yang semacam ini adalah memang kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada buku, ya untuk membaca. Kalau tidak dengan begitu barangkali mungkin ya inilah memang jembatan untuk meraih kesuksesan, untuk jembatan ilmu itu adalah ya kalau dulu memang buku secara kalau sekarang buku itu kan bisa di mana-mana buku ya, bisa di mana. Jadi memang itu yang memang perlu saya rasa, budaya untuk cinta dengan membaca, senang dengan membaca. Di pengasingan Digul, Hatta mengatur jadwalnya dengan baik. Diceritakan bahwa aktivitasnya dimulai pukul 4:30 bangun pagi, pukul 7 mandi, dan 1,5 jam kemudian dilanjutkan dengan mengelilingi kampung dan sekitarnya. Tepat pada pukul 11, Bung Hatta membiasakan diri untuk belajar dan membaca buku-buku, menghabiskan waktu antara 30 sampai 40 menit. Komitmen Bung Hatta dalam membaca buku terus ia lakoni sepanjang hayatnya. Membaca yang awalnya adalah tuntutan dalam memahami mata pelajaran di sekolah, terus ia geluti meski tidak lagi kuliah dan menjadi pejabat negara. Seperti yang dikutip dari pernyataan putri pertama Bung Hatta, Ibu Mutia Hatta. Bung Hatta menghabiskan waktu 6 hingga 8 jam untuk membaca setiap harinya. Bung Hatta juga mentransformasi kebiasaan membaca kepada ketiga putrinya. Salah satu cara yang efektif dalam menanamkan minat baca kepada anak adalah dengan mendongeng. Ia punya kebiasaan membaca dongeng karya pengarang terkenal Hans Christian Andersen dari buku yang berbahasa Belanda. Sebetulnya dari kecil kami kan satu keluarga pasti makan sama-sama ya. Karena waktu saya masih kecil ayah saya sudah pensiun. Jadi bukan berangkat pagi ke kantor pulang, tidak. Tapi kalau saya buka mata ya ayah yang bangunkan kami pagi-pagi begitu ya. Terus kami pergi sekolah. Dan waktu itu sekolahnya tidak sampai sore. Jadi jam 1 siang kami makan bersama satu keluarga. Nah di situ ada pembicaraan macam-macam dan hiburan. Kalau sore-sore bersama-sama itu
ada buku, dan dulu Balai Pustaka itu banyak sekali buku anak-anak, dan Bung Hatta selalu membelikan buku. Jadi untuk kakak-kakak ada buku rangkaian Mutu Manikam, lalu kemudian ada Karel May gitu, itu satu seri itu mengenai Winnetou, lalu buku yang satu judul untuk saya juga ada. Sampai saya masih ingat ada satu, saya cari lagi nggak ketemu, Rumah di Atas Bukit, judul buku itu. Dan kemudian sekarang ini kalau saya cari Rumah di Atas Bukit ada banyak ya, tapi yang persis yang itu saya nggak ingat. Tapi kalau kami berakhir pekan di Megamendung, biasanya ayah menceritakan dari buku Hans Christian Andersen yang setebal gini, Bu. Iya. Dan itu dalam bahasa Belanda. Dan kami duduk di ruang duduk-duduk, ruang makan di sana, ruang duduk-duduk di sini, dan dibacakan. Sudah langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi dibacakan. Sementara ibu mempunyai majalah wanita, majalah perempuan dari Belanda. Ada Libel, ada Margriet. Nah, itu juga ibu suka bacakan. Karena itu majalah keluarga, jadi bisa untuk anak-anak. Jadi memang ibunya bacain buat anaknya juga, membacakan. Kebiasaan Hatta dalam membacakan dongeng pada putrinya merupakan salah satu upaya dalam membentuk karakter anak. Metode dongeng dapat menambah pengalaman belajar anak dalam memahami karakter tokoh dan nilai-nilai keteladanan. Kakak sulung saya, Ibu Mutia, masih umur 8 tahun ketika itu, saya belum lahir, diadakan konser. Jadi permainan piano, permainan biola. Jadi itu semua akan sambung menyambung dengan literasi. Karena ada musik, ada komposisi, siapa komponisnya, di mana dia lahirnya. Misalnya Mozart lahir di Salzburg. Salzburg itu di mana? Salzburg itu di Austria. Lalu seperti apa kota Salzburg itu? Dianya bukit-bukit, gunung-gunung, dan Bukit Tinggi juga cantik itu kotanya. Jadi kita bisa mendapatkan suatu rasaan keindahan dari yang ada bukit yang indah, sungai yang bersih gitu ya. Hanya kalau di Salzburg itu 4 musim. Nah dari situ sambung menyambung, jadinya perasaan keindahan itu, keindahan sastra, keindahan musik itu semuanya bertalian ya, dan menjadi topik di dalam pembicaraan keluarga. Dan juga kami suka nonton bersama begitu, nonton sandiwaranya yang ada dari karya siapa. Waktu sudah besar, sudah SMA, kemudian saya mahasiswa, itu contohnya W.S. Rendra main di panggung di teater besar atau teater terbuka di Taman Ismail Marzuki. Ketika itu Bung Hatta datang. Waktu itu ada tentang dia selalu karya-karya Shakespeare yang dia bawakan ya, datang itu. Jadi tulisannya ada, tapi kalau Shakespeare yang asli itu terlalu susah bacanya. Ada Shakespeare yang sudah lebih dimudahkan kalau untuk saya ya, itu sebab saya tidak mendalami bidang sastra, tapi merasakan ada kalimat-kalimat yang memang terkenal dari karya-karya itu. Ada Menunggu Godot, ada Othello, ada macam-macam dari Rendra itu Bung Hatta datang. Jadi kami literasinya juga, sastra seninya juga begitu. Bukan hanya kebiasaan membaca dan bercerita kepada anak saja, Hatta juga memiliki kebiasaan menulis. Kemampuannya dalam menulis untuk menuangkan gagasan dan pikirannya sudah banyak diketahui. Di antara para founding fathers negara Indonesia, Hatta diketahui paling produktif dalam menulis. Ia telah menulis lebih dari 800 karya berbahasa Indonesia, Belanda, dan juga Inggris. Dan jumlah tulisan yang diterbitkan telah mencapai 10 jilid tebal. Bung Hatta memiliki kemampuan menulis yang khas yang seiring waktu makin berkembang. Tatkala melanjutkan studi ke Belanda, ia sudah mendapatkan tawaran menulis di Surat Kabar Neraca sebagai koresponden.
salah satu buku karya Hatta yang sangat terkenal yaitu Alam Pikiran Yunani, yang dimana buku tersebut dijadikan mahar beliau saat melamar istrinya Rahmi Rahim. Ribuan buku bahkan karya-karyanya tersimpan dengan rapi di perpustakaan rumah Bung Hatta. Tepat di lantai 2 rumah beliau terdapat perpustakaan Bung Hatta yang berisikan koleksi buku bacaan dan tulisan-tulisan sang proklamator yang masih disimpan dan dikelola dengan baik oleh ketiga putrinya. Kecintaan Bung Hatta kepada buku dapat dilihat dari memoarnya. Bukan tanpa alasan, riwayat hidup Hatta banyak menyinggung soal buku. Salah satu cerita legendaris saat Hatta kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Setelah 11 tahun di Belanda, Hatta mengumpulkan buku-buku yang tidak semua bisa diangkutnya. Tak kurang dari 16 peti besar berisikan buku-buku Hatta bawa kembali ke Indonesia, sehingga membutuhkan waktu 3 hari untuk melewati waktu pemeriksaan. Pada tahun 2020, pihak keluarga melalui putri ketiganya, Ibu Halidah Hatta menuturkan, hingga saat ini data mengenai jumlah koleksi buku dan tulisan Bung Hatta di perpustakaan rumah Bung Hatta belum dapat dipastikan. Sementara itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pernah melakukan proses pengolahan buku sesuai standar ilmu perpustakaan. Jumlah buku yang diolah tersebut mencapai 8.142 judul. Dengan jumlah sebanyak itu, mungkin saja koleksi Bung Hatta adalah koleksi pribadi terbesar di Indonesia. Kecintaan Bung Hatta terhadap buku-bukunya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan buku tersebut. Kehati-hatiannya dalam membuka setiap lembaran buku, kecermatannya dalam membaca halaman demi halaman, menjadikan Hatta pribadi tertib, rajin, dan bijaksana. Hasanah keilmuannya yang luas terpancar dari banyaknya koleksi literatur yang ia baca. Termasuk buku sastra. Orang kira Bung Hatta nggak mengenal sastra, tapi kalau dilihat di sini banyak buku sastranya. Sebab dengan sastra itu bisa mendapatkan kedalaman pemikiran dari lubuk hati yang paling dalam. Karena orang menuliskan sastra itu dia merenung, berpikir, merasakan, mengalami. Jadi di situ ada misalnya Goethe, ada Schiller, kemudian pidato pembelaan Bung Hatta waktu ditahan oleh yang berwajib di Belanda waktu beliau aktivis pergerakan kemerdekaan sebagai mahasiswa di Belanda, tapi juga aktivis untuk memperjuangkan Indonesia merdeka ketika itu. Lalu ada yang menghasut, dibilang dia bikin repot gitu. Dikurung, ditahan bersama teman-temannya dari Perhimpunan Indonesia. Lalu ada kelompok pengacara yang membela karena melihat ini adalah hak dari orang yang ingin negerinya merdeka. Nah, kemudian Bung Hatta itu menulis pidato pembelaannya dan yang sekarang sering nih beredar. Jadi Bung Hatta menyitir dari René de Klerk, pujangga dari Belgia. Hanya ada satu negeri yang disebut negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Nah, itu setelah merangkum dari apa saja kegiatannya Bung Hatta sebagai tokoh pergerakan jiwa muda yang mempunyai organisasi yang rapi, yang mempunyai visi dan misi untuk melihat Indonesia merdeka dan jalan ke arah situ dengan cara berupaya dari diri sendiri dan tidak menciptakan konflik-konflik yang kasar, tidak violence, tidak sama sekali. Jadi caranya sangat terhormat dan sangat beradab dengan kekuatan literasi. Sosok pendiri bangsa yang perilaku dan kecintaannya terhadap buku menjadi teladan yang baik bagi generasi Bung Hatta di masa kini. Perjalanannya bersama buku membuat sang proklamator begitu disegani. Sikap intelektualnya, baik tutur katanya, bijak pribadinya, dan ketaatannya dalam beragama menjadikan beliau seorang panutan dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Hatta itu banyak menulis pidato, menulis buku dalam bentuk satu topik. Dalam satu itu mesti dalam dipelajarinya. Karena selalu dasarnya dari logika berpikir sama hati nurani. Jadi bukan kepentingan untuk siapa, tapi untuk kebaikan masyarakat. Jujur, integritas, jadi tulus gitu.
sama kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Dan intinya dari kecil itu Bung Hatta diajarkan sama paman-pamannya yang di Batu Hampar supaya selalu mengamalkan ajaran agama, di mana inti sari dari ajaran agama semua dan dalam hal ini Islam adalah Tuhan ingin manusia bahagia. Oleh karena itu Tuhan kasih alam semesta yang begitu indah. Bukan hanya untuk dirinya, kecintaannya terhadap buku ia wariskan juga kepada ketiga putrinya, dan tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui karya-karya Hatta seperti Kebangsaan dan Kerakyatan, Kemerdekaan dan Demokrasi, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial dan Kemakmuran, Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, Filsafat Ilmu dan Pengetahuan, Ilmu Ekonomi, Dunia Usaha dan Perkembangan Masyarakat, Agama, Dasar Negara dan Karakter Bangsa, serta surat-surat peninggalan Bung Hatta. Kita sekarang memperdayakan diri sendiri saja, membuat diri kita berdaya, dan kelihatannya inilah saatnya ya. Kita tidak bisa menunggu dari siapa-siapa, tetapi kalau fasilitas tentu sudah ada secara standar ya, ada perpustakaan. Saya kira di setiap kota ada perpustakaan. Saya pergi ke Saum Laki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Maluku, ini Ambon, ini lebih ke bawah lagi jauh. Itu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga ada perpustakaan ya. Jadi kita harus memberdayakan diri sendiri ya, dan harus bisa memfilter, menyaring. Memang kita perlu menggunakan alat komunikasi seperti HP ya, tapi nggak bisa terus-menerus. Kadang-kadang memang kita komunikasi dari situ ya supaya cepat. Ini minta dijawab, ini minta dijawab, tapi suka ada berita-berita yang lewat-lewat terus kita teralih perhatiannya, kita lihat dulu itu. Tetapi ketika kita melihat berita semacam itu, perlu kita melihat sumbernya. Ini sumbernya terpercaya atau tidak, dan lebih baik kita mencari sumber yang asli. Kita lihat kepada misalnya berita online dari dari kantor surat kabar yang sudah pasti bertanggung jawab, yang memang sudah punya track recordnya sebagai kantor berita yang baik begitu. Dan kita juga bisa pergi untuk cari buku yang benarnya. Itulah jejak literasi Bung Hatta semasa hidupnya. Sebagai generasi Bung Hatta di masa kini, mari kita lanjutkan perjuangan Bung Hatta. Membiasakan diri dengan membaca buku, menumbuhkan kebiasaan membaca kepada keluarga dan anak sejak dini, serta menciptakan karya-karya positif dari kebiasaan membaca dan menulis. Bersama UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, mari kita bersama meningkatkan literasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam literasi.